Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam buka selalu. Gak apa-apa kok. Kalau masih Sini di depan sepeda, kami persilakan suruh tubuh aja mas. yang masih berada di belakang kami persilakan untuk bisa maju. Panggung dan duduk. Jangan ada yang berdiri lagi di belakang. Silakan, silakan. Agar maju ke depan karena pengarahan akan segera dilaksanakan. Yang di sebelah selatan, yang masih berada di belakang, di samping barisan, di samping kendaraan, agar segera maju. Duduk semuanya, duduk. Yang masih berdiri di belakang, Pak Supriyono, kendaraan akan segera maju mendekati panggung. Duduk. Maju Pak. Satgas Air Pusat maju. Maju lagi ke depan, maju. Segera dimulai, segera maju Pak. Yang baru datang maju, merapat ke depan, merapat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika beserta jajarannya, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para Satgas Air dan Satgas Jalan Provinsi DKI Jakarta. Timur, pada acara pengarahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para Satgas Air dan Satgas Jalan di Provinsi DKI Jakarta. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Rudi Siahaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kepala BMKG, para wali kota di 5 wilayah kota, Bapak PLT Sekda, para kepala SKPD, para camat, para lurah, para petugas Satgas Banjir dan Satgas Jalan, dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dapat bersenam pagi bersama dan mengikuti apel besar Satgas Banjir dan Satgas Jalan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur dan peserta sekalian. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, sehubungan dengan informasi resmi dari BMKG yang diberitakan di media cetak maupun media elektronik bahwa pada bulan Oktober 2013 Jakarta memasuki musim hujan dan curah hujan akan semakin tinggi yang akan mencapai puncaknya di bulan Desember 2013 dan Januari 2014. Hal ini memungkinkan adanya ancaman banjir di Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Guna mengantisipasi ancaman banjir di ibu kota negara Jakarta ini, para kepala SDPU Tata Air dan SDPU Jalan 5 wilayah kota berkomitmen bersama-sama mengatasi hal-hal banjir dengan upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan SDPU 5 wilayah tata air maupun jalan sebagai berikut. 1. Membentuk posko banjir di setiap SDPU dan membentuk Satgas Banjir di 42 kecamatan, wilayah kota, dan provinsi
yang bertugas dalam operasi mulut air dan tali air untuk memastikan seluruh mulut air dan tali air se-Jakarta berfungsi maksimal. 2. Membentuk posko jalan rusak di setiap SDPU dan Satgas Jalan di 42 kecamatan, wilayah kota, provinsi yang bertugas untuk menutup lubang di jalan, memperbaiki jalan dan trotoar rusak, menangani separator yang berantakan, kanstin, railing jembatan, gundukan tanah, galian utilitas yang tanpa izin, dan infrastruktur KPU-an lainnya, sehingga diupayakan pada akhir Desember 2013 Kota Jakarta memasuki era zero hole atau jalan tanpa lubang. Ketiga, memperbaiki seluruh pompa air dan pintu air yang rusak se-Jakarta, sehingga diupayakan pada akhir Desember 2013 seluruh pompa air yang berjumlah sekitar 492 buah dan pintu air yang berjumlah 221 sebagai instrumen pengendali banjir Jakarta dapat berfungsi maksimal. Keempat, pengerukan dengan alat berat ekskavator sekitar 20% dari sejumlah 884 saluran penghubung di seluruh Jakarta sampai akhir Desember 2013 oleh SDPU Tata Air 5 wilayah kota. Kemudian keenam, pengerukan saluran dan kali sungai di aliran barat, aliran tengah, dan aliran timur sampai akhir Desember 2013. Ketujuh, pengerukan di sejumlah waduk, situ, embung di Jakarta sampai akhir Desember 2013. 9. Pemasangan CCTV dan pengecatan di seluruh 130 rumah pompa air se-Jakarta sampai akhir Desember 2013. 10. Koordinasi dengan Kementerian PU dan instansi pemerintah pusat untuk semua pekerjaan bidang air dan bidang jalan dengan sekitar 800 satgas air maupun jalan. Demikianlah laporan dan upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas PU maupun. Ada juga usulan masyarakat yang meminta kalau nama Satgas diganti URC, Pak, Unit Reaksi Cepat, agar cepat melayani dan mengatasi komplain masyarakat. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati untuk memberikan arahan yang dapat menjadi pedoman tugas bagi Satgas maupun kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Pak PRT Sekda, Bapak Moko, para wali kota, para kepala dinas, terutama kepala dinas PU, juga kebersihan, perumahan, juga pemadam kebakaran, wakil kepala dinas PU, keluarga besar dinas PU, terutama para satgas air dan satgas jalan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya atas nama Pak Gubernur menyampaikan terima kasih. Harusnya Pak Gubernur yang hadir karena ada kebutuhan yang mendadak, jadi saya yang mewakili. Beliau menyampaikan permohonan maaf. Ya wakil, nggak apa-apa lah ya, sama saja. Sama aja. Ya tadi beliau ingin sekali beliau yang datang. Kita sebagai warga DKI, tentu kita tidak ingin ada lagi banjir. Kalau banjir karena memang kapasitas kali, waduk tidak muat, karena memang dari sononya yang besar, kita masih ya bisa terima. Tetapi kalau banjir karena ada sumbatan-sumbatan atau waduk tidak bisa nampung, padahal di Jakarta alat berat, truk, orangnya begitu banyak, ini namanya keterlaluan. Karena tidak pernah dibersihkan. Dan ini juga PU saya berharap jangan selalu mengatakan karena sampah sudah diserahkan kepada kebersihan, padahal dia belum siap, lalu dibiarkan seolah-olah ini bukan porsi saya. Kita sebagai keluarga besar, saya kira tidak ada yang bilang kalau kelingkingnya kejepit pintu, kita bilang emang gua pikirin, lu jepit-jepit aja, cuma kelingking. Coba aja dijepit kelingkingnya,
jempol juga sakit. Jadi inilah di dalam SKPD kita harus pikirannya seperti itu. Jadi satgas air atau jalan juga jangan berpikiran misalnya air yang lewat dan jalan rusak, ngapain dilaporkan gitu ya, diam saja, itu salah. Jadi kita sama-sama berpikir. Kita udah ambil contoh, misalnya contoh di kali pasar ikan Pakin, begitu didalamin sampai hari ini tidak ada penumpukan sampah karena lancar. Sampahnya numpuknya di mana? Ya numpuknya di pintu saringan. Jadi selama ini kenapa ada enceng gondok? Karena dangkal, dalam sekali tidak mungkin ada enceng gondok. Nah sama juga seperti sampah numpuk di sungai-sungai sampai seperti tong sampah, karena memang lumpurnya terlalu tinggi. Makanya di tugas PU, saya sudah minta kepada Kepala PU tahun depan tidak ada lagi pembelian barang dengan tender. Tender ini bikin sakit kepala. Sangga menyangga, barangnya tidak datang-datang. Bayangkan uangnya datang baru sekarang. Pada peraturan pemerintah, kalau udah bisa beli seperti kita beli mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia gitu, datang ke showroom, ada e-katalog, beli saja, ada uang. Nah dump truck bisa tinggal beli saja, alat berat beli saja, untuk apa tender? Jadi keras. Jadi kita mau lakukan penghematan uang supaya kerja efektif, lebih baik kesejahteraan bapak-bapak, ibu-ibu ini ditambah kan? Daripada uangnya habis tidak karuan seperti ini, lebih jelas kepada bapak ibu yang di lapangan. Kita juga merupakan keluarga besar Pemprov DKI, selain sebagai keluarga besar DKI. Jadi kalau bapak ibu ada masalah pendidikan anak-anak, ya harus lapor. Jadi kepala dinas ada Pak Wali Kota, ada Pak Camat, Pak Lurah, untuk kita sediakan kartu Jakarta Pintarnya. Kalau ada keluarganya sakit, juga bisa masuk puskesmas, kita menyediakan kartu Jakarta Sehat. Dan di sini juga ada kepala dinas perumahan. Kami akan bangun banyak rumah di tengah-tengah kota ini. Kita harapkan kita utamakan satgas atau orang-orang kita sendiri yang bekerja di lapangan yang belum punya rumah, Pak. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa menjual rumah susun tersebut karena tidak dijual, tidak disewakan, hanya membayar uang restribusi ada 5.000 sampai 12.000 per hari. Jadi kalau Bapak Ibu nekat jual, ya saya pidanakan. Mohon maaf ini. Kita harus tegas hal seperti ini. Ya kita juga menyediakan beberapa tempat PKL, pasar-pasar. Nanti kami juga akan undi kalau istrinya atau Bapak Ibu pengen jadi pengusaha atau PKL, juga ada undi. Kalau udah bisa dagang, itu menyediakan modal supaya ada perubahan nasib. Jadi kami sangat yakin kalau orang yang jujur dan mau kerja keras di Jakarta, ketika pemerintah menyediakan sarana, ada kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, ada perumahan, ada tempat usaha, dan ada transportasi yang murah, dan sebentar lagi kalau sistem logistik kami di Kerawang dan Lampung bisa selesai, dengan adanya PD Pasar Jaya dan Lokbin, kami yakin kami juga bisa mengendalikan harga sembako, supaya tidak memberatkan warga DKI. Nah kalau 6 unsur ini bisa kita penuhi, kami yakin orang yang rajin dan yang mau kerja keras pasti akan berubah nasib. Anak-anak bisa lulus sarjana, ini bisa berubah nasib. Nah karena itu kita harap kita harus kerjasama. Kalau ada apa-apa bisa langsung lapor ke atasan. Di balai kota pun di lantai 2 saya itu terbuka. Jadi kalau sampai ada yang mengganjal hati, tidak didengerin, misalnya kita kan manusia bukan malaikat, bisa hilaf. Mungkin Pak Lurah, Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Wali Kota bisa hilaf, terlalu sibuk, tidak mendengarkan. Jangan pernah ada demo, karena demo membuat macet. Demo itu kan harapan supaya didengar gitu kan. Kalau cuma mau dengar, datang aja ke tempat saya. Kalau cuma 50-60 orang, saya kasih makan. Kita duduk bareng. Jadi kita tidak mau lagi dikit-dikit demo di Jakarta, buat macet saja. Ya terus juga Satgas ini juga sekalian juga mesti lihat daerah mana yang memang misalnya antar sungai itu harusnya saling berhubungan. Kadang-kadang hujan kan tidak merata juga.
Ada pompa yang kondisi tidak maksimal, ada pompa yang maksimal. Kadang-kadang di belahan di sini airnya lebih cepat kering, di sini lebih lambat. Harusnya kalau ada pintu ya dibuka supaya pembagian air ini rata. Memang harusnya kita bisa gunakan teknologi sebetulnya. Tapi paling tidak dengan CCTV dulu, kita ada satgas yang memprototin itu layar monitor. Kita bisa dengan radio bisa perintahkan pintu mana dibuka, pintu mana dihidupkan. Itu sederhana saja. Karena rakyat kita ini jangan terlalu banyak teknologi. Kalau Eropa nggak apa-apa, karena gajinya mahal. Kalau kita bisa dapat 2 juta saja sudah alhamdulillah, kira-kira gitu. Asal sembako murah tadi kan, asal sakit bisa diurus. Nah kami sedang merancang juga supaya naik bus itu murah. Ya kita harapkan sekitar 10-15% dari gaji itu habis di transport. Jangan seperti sekarang habiskan 30-35% untuk transportasi. Berat kita ongkosnya seperti itu. Nah kami juga sedang berharap kalau IRP bisa jalan, dapat uang yang banyak, kami akan subsidi. Mungkin seluruh Jakarta kita bisa sediakan bus gratis semua. Itu yang sedang kita rancang. Nah ini harapan kita. Sekali lagi kita sebagai keluarga besar, kalau ada masalah apa-apa bisa SMS, bisa juga datang ke kantor saya. Saya 7:30 sudah di kantor, kadang sampai malam. Kalau tidak ada keluar sampai jam 9, jam 10 malam juga bisa. Ya habis maghrib biasa agak kosong. Tapi kalau transportnya jauh, bisa bikin macet, bisa datang ke Pak Lurah, Pak Camat, atau Kasudin, atau di Satgas kan tiap-tiap kantor camat itu ada. Laporkan dulu. Dan saya juga harap yang sebagai atasan, tolong harus perhatikan staf-stafnya di bawah. Karena kalau kita bicara satu pohon pun, pohon itu sehebat apapun, kalau akarnya tidak beres, akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang. Jadi Monas ini gitu tinggi pun, fondasi ke bawahnya pun dalam sekali. Kalau tidak roboh dia. Makanya kita semua, saya harap para staf, kami juga, kita saling memperhatikan yang bawah. Tapi bawah juga jangan ngelunjak gitu loh. Dibaik-baikin, kasih arti mau ampalak, kira-kira gitu kan. Itu namanya kurang ajar gitu. Jadi kita kalau sebagai saudara mesti sama-sama menjaga hubungan dengan baik. Ya sekali lagi yang penting kita komunikasi, ada apa-apa sampaikan. Kita sebagai keluarga besar, satu keluarga susah, kita semua harus jadi susah. Karena saya tidak tahu kesusahan Bapak Ibu apa. Tiap-tiap keluarga punya kesusahan masing-masing. Kita tidak bisa tahu. Karena itu kita butuh komunikasikan supaya kita bisa saling bantu, saling meringankan beban kita masing-masing. Jadi ini jadi enak bersama. Ya sekali lagi terima kasih untuk tugas, karena bapak nggak ada ibu ya Satgas ini ya, ada juga ibu ya? Ada ya. Jadi minimal bapak dan ibunya yang di rumah ini harus mendukung. Kami berterima kasih karena kami betul-betul mengandalkan bapak-bapak dan ibu-ibu supaya Jakarta ini bebas dari namanya jalan-jalan berlubang dan tidak ada lagi sumbatan-sumbatan yang menyebabkan banjir dan genangan-genangan di seluruh Jakarta. Terima kasih. Kepala dinasnya baik hati nih, sediakan ada 10 sepeda ya, 10 apa 5 ini? 10 sepeda. Saya masih jawab pertanyaan. Ada yang bawa iPad atau bawa handphone canggih? Karena tanya sama Google lebih cepat sebetulnya menjawabnya. Saya ditanya dari anak SD, itu kantor Bapak Wali Kota dibangunnya tahun berapa katanya. Saya langsung bilang sama anak SD, tanya sama Google saja, lebih cepat. Jadi pertanyaan sederhana sebetulnya, tapi saya nggak tahu gimana cara menentukan siapa yang angkat tangan duluan ini. Jadi bisa meleset sedikit ya, jadi cepat. Ini saksi yang mana nih? Per wilayah ya. Jadi wilayah mana dulu? Pusat. Jakarta Pusat. Yang boleh jawab hanya Jakarta Pusat. Ini ya, lihat ke sini ya. Tanggal ulang tahun Jakarta berapa? Ya, itu. Jadi maju. Itu dia
uang tanggal berapa? 22 Juni. Dapat sepeda. Mungkin giliran Pak Wali Kota nih, giliran dari pusat dulu. Pusat dulu. Saya lihat Pak Wali Kota. Pak sepeda dulu. Pak Sekda dulu tadi, baru Pak Sekda. Pak Sekda. Pak. Terima kasih ya. Ini pertanyaan nomor 2, umur kota Jakarta tahun ini. 88. Bapak itu, silakan. Sini. Wilayah Pak. Sebentar ini udah terlanjur, ini terlanjur, udah. Ini nanti kalau sini gini. Oke. Di pusat, kebetulan pusat benar. Berapa? 486. Benar. Ini silakan. Pak Ketua. Oke. Ganti sekarang. Oke, ya, Pak. Nanti sepeda nih ceritanya. Jakarta Utara. Jawabannya mana nih, Pak Rudi? Ini pertanyaannya panjang jawabannya nih. Ya, Jakarta Utara. Sebutkan tugas Satgas Jalan. Ya, ini Jakarta Utara. Kaosnya baru ya. Kata air. Ya, apa tugas Satgas Jalan? Tugas Satgas Jalan yaitu memelihara jalan dan memelihara jalan dan juga memelihara jalan juga. Ya, jalan untuk melihara. Menutup lubang jalan yang terbuka. Ya, 100 ya Pak Agung. Tugas jalan ya melihara jalan itu. Ya, selamat. Utara lagi nih, utara. Tugas Satgas Air. Ya, itu tuh. Tugas Satgas Air adalah memelihara tali-tali air dan mulut-mulut air. Terus kalau sampah itu siapa? Sampah kebersihan, Pak. Tapi kalau untuk dalam Satgas itu ya sekaligus dengan tugas dari Satgasnya. Jadi bukan sampah yang di tali air dimasukin ke kali gitu? Oh, enggak. Kita masukkan dalam karung, Pak. Ya, oke, ya, terima kasih. Timur mana timur? Mau jauh ya. Siapa? Saya panggil dulu satu deh, kemari. Timur mana, nunjuk duluan? Nah, tunjuk ya. Nah, itu, mari. Maju. Soalnya pertanyaan gampang nih. Satu orang. Dari timur. Ya. Pertanyaannya, siapa nama lengkap gubernur dan wakil gubernur? Pak Jokowi dan wakil gubernur.
Basuki Cahaya Purnama. Betul, 100. Silakan bawa. Lanjut, sekarang dari selatan. Mana dia? Silakan. Maju cepat. Satu. Yang pakai helm, Ya, pertanyaan dari selatan. Jalan ya. Oke. Di Jakarta Selatan ada setu yang besar. Apa namanya? Setu Pambangan, Pak. Betul. 100. Mana Barat? Tangan mana? Nah, ini yang lengkap kamu. Oke. Anaknya sendiri, Pak. Kota tua ada di kecamatan mana? Kecamatan Kota. Taman Sari. ya 100. Aduh, ya Allah. Fisik. Dari Jakarta Selatan. Sebutkan peralatan Satgas Jalan. Satgas Jalan. Truk atau mesin giling, Pak, mesin giling. Rigid, hotmix. Mesin giling, hotmix, rigid. Dengan apa? Satgas air, jadi pertanyaannya peralatan apa yang dibutuhkan untuk Satgas air? Ya, terus genset dengan sistem submersible atau dengan listrik maupun pintu air, saringan dan sebagainya. Kalau air saya tahu, Pak. Ya, gitu ngapain? Sekarang timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Coba sebutkan nama 2 buah waduk yang ada di Jakarta Timur. Nanti kalau nggak 2, ya 1 aja deh, 1.
rompi, jangan pakai rompi. Ini pegawai ya? Pegawai jangan bukan pegawai. Waduk Rawa Babon, Timur. Lalu udah dikasih tahu sama temennya. Ya udah bawa sepeda tuh. Ya bebas. Barat mana barat? Oke. Tunggu dulu. Berdiri, tunjuk dulu. Ya barat. Ayo sini. Jadi Pak Bangku. Ya. Ya. Alamat kantor wali kota Jakarta Barat. Jalan Kembangan Pak. Nomor. Sip. Waduh, nomornya. Ayo. Ya. Barat. Barat. Pegawai, jangan. Bukan pegawai. Bukan. Ada? Oke. Di Jakarta Barat ada hutan kota. Di mana hutan kota? Sarengseng 100. Salam dulu sama-sama. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Untuk para Satgas Air dan Satgas Jalan, kami persilakan untuk dapat mengambil konsumsi di belakang truk. Kami persilakan untuk botol-botol minuman, air mineral, kami persilakan untuk bisa dibawa Pak. Diambil maksudnya. Ya, kita mau memastikan bahwa sekali kasih pengarahan kan selama ini seolah-olah kan kurang diperhatikan juga nih petugas-petugas di lapangan. Nah, kalau cuma dari atas saja kita tidak pernah ketemu. Kita ingin ya supaya yang di lapangan yang terdepan ini tahu gitu bahwa kami juga bisa dihubungi. Dan kemudian itu sebagai keluarga besar. Kan? Nah, yang penting ada pemerhati itu, ada perhatian itu. Perhatian apa? Ya kalau orang nggak ada hubungan personal perhatian gitu, dia juga lihat lingkungannya nggak punya perhatian. Dan harapan APR seperti ini mereka bisa tahu bahwa Jakarta ini tugas mereka nih liatin mana ada lubang, mana ada yang kesumbat, tali-tali air kan suka buntu. Apalagi sekarang banyak sekali tali-tali air atau apa tuh saluran air dibuatin kios-kios, disewain, ya macam-macam di Jakarta. Nah kita mana ketemu masih kita bongkar terus ini. Kalau itu yang buntu satu kan aliran airnya masih mampet kan di genangan-genangan itu. Termasuk Jakarta kan terjadi penurunan muka tanah cepat. Jadi kadang-kadang kalau muka tanah cepat, lubang untuk ke selokannya itu jalannya udah keburu turun. Nah ini kan mesti ada yang perbaiki, tambal supaya dia bisa turun. Nah seperti itulah Jakarta. Ya kita ingin gini, jadi kalau banjirnya kan alam ya, kalau sampai hujannya besar sekali, sampai volume air tidak bisa ditampung seluruh daratan, orang masih bisa terima, asal seluruh waduk, pompa, saluran berfungsi. Yang kita kesal kan begini, kenapa banjir? Pompanya rusak Pak. Ya, kenapa banjir? Karena mampet Pak. Itu kan keterlaluan gitu loh. Ya kan? Dibilang banjir kenapa? Bundaran HI semua banjir. Airnya kebanyakan nggak bisa masuk Pak. Kenapa nggak bisa masuk? Contohnya sampah dibuang semua diselokan. Nah itu yang kita tidak mau terjadi.
itu kita bangun semua rusun, siapapun orang Jakarta yang tidak mampu beli rumah, yang belum mampu kita mau sediakan rusun. Makanya rusun tidak dijual, jadi dibelikan. Kami kan mau menyiapkan 100.000 lagi rusun di Marunda, 400 hektar. Nanti kan tergantung mereka dekat-dekat mana. Kan kita mau mengubah beberapa sekolah, mau digabungkan. Pasar juga atasnya mau dibuat rusun. Ya kita ingin orang itu kerja dekat dengan rumahnya, konsepnya seperti itu. Ya di Jakarta pasti selalu ada orang yang belum beruntung, belum mampu beli rumah kan. Tapi kalau setelah dia kehidupan lebih baik, dia bisa cicil rumah di pinggiran. Jadi selalu ada rumah untuk orang yang belum beruntung di Jakarta. Nggak dijual, nggak disewakan. Nggak usah khusus, campur-campur aja lebih baik. Pak, ada penampungan air nggak Pak Bung? Itu gimana Pak? Apakah memang ada pelanggaran peruntukan atau seperti Itu apa? pelanggaran peruntukan, itu juga di atas saluran air. Makanya kami mau bongkar, itu salah satu penyebab kenapa Tanah Abang itu sering sekali tergenang. Karena saluran air itu udah dijadikan kios-kios, disewakan, dibuat rumah. Jadi sanksi buat mereka apa Pak? Kalau misalnya mereka tetap Kita bisa macam-macam, bisa kejar pajaknya, bisa bangkrut ya kita kejar. Kalau kamu nyewain barang itu mesti kena pajak final 5%. Kalau kamu ngaku puluhan tahun udah menyewakan itu ya habis harta kamu, kami sita. jadi akan segera ditertibkan. Iya, kalau Anda baik-baik ya kita ampunin, Anda harus bongkar. Kalau Anda masih ngotot, kita kan tangkap Anda, udah seperti itu aja. Udah. Rencananya apa Pak? Pak Wali Kota yang akan atur bertahap. Ya. Nah Pak, mau nanya nih, Pak tentang masalah jam malam belajar. Jam malam kita serahkan kepada RT RW, kan ada beberapa RT RW yang mau coba menjalankan, ya kita serahkan pada mereka untuk jalankan. Karena sesama RT kan lebih gampang tetangga. Ya kita ingin bangunnya sebuah budaya bahwa malam hari itu anak-anak ya belajar lah gitu. Jadi nanti tiap-tiap RT ini bisa ada terjadi nih. RT ini punya budaya ini, RT ini punya budaya ini. Gitu. Tapi akan ada pantauan dari. Ya nanti ada RT, ada RW, ada lurah yang mantau. Ya, gitu ya. Ya, kita ada rapat soalnya jam 8. Bak penampungan air ada nggak? Rencana pembuatan bak penampungan air Pak Embung? Kita konsep IMB kita untuk gedung-gedung yang baru, semua gedung-gedung tower itu semua bawahnya bentuk tampungan air sekarang. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi semua IMB selain ada sumur resapan, dia juga harus ada tampungan-tampungan air. Jadi kita betul-betul pengen zero waste. Kalau yang sudah ada Pak kayak di Pluit atau di itu waduk-waduk, itu akan waduk-waduk akan terus ditambah diperdalam. Jadi sebenarnya waduk kita tuh kalau semua kita normalisasi kembali itu sangat menolong. Apalagi kalau nanti semua waduk bisa saling dihubungkan dengan sistem pompa. Ini kira-kira ada berapa waduk untuk dirapikan kembali Pak? Antisipasi. Berapa waduk yang kita mau rapikan? 12 ya? 12 kalau salah tahun ini. Itu di mana aja Pak? Waduh, saya nggak ingat. Jangka pendeknya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Antisipasi jangka pendeknya apa Pak yang Pak? Ini beli alat yang banyak, sedot segala macam itu, kita keroyok aja udah. Tiap kecamatan kita lagi mau pakai e-katalog di dalam anggaran perumahan ini, langsung beli aja. Jadi tiap kecamatan ada satu alat terus kerja gitu. Itu yang e-katalog itu masuk dalam anggaran perubahan Pak. Tapi APBD Ya. perubahannya kapan bisa? Saya nggak tahu. Pak tanggapan Mendagri Pak yang tentang kurangin kepada struktural lenteng agung. Mobil nggak? Nggak bawa. Gue tadi udah ngeliat tuh, Bapak makin lama makin naik kan, apa tensinya, suaranya, waduh beneran. Ica masih terus segini lagi kalau Ica udah bener tadi. Bapak mungkin nggak lagi ngomong kan.
Udah dia apa kerja dah? Dah. 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 Ya mana?